Selalu punya ya. Tentu saja, tolong berhenti. Itu menyeramkan. Itu pergi ke seluruh dunia untuk berkompetisi di acara balap sepeda. Dan wow, kamu bercanda Denny, bahkan lebih lagi. Di sini semua berlari dan di sebuah kota kecil di Swedia, di antara rumah-rumah yang dihuni, kami menemukan sebuah rumah kuning yang indah dan terbengkalai. Itu salah satu rumah paling belum tersentuh yang kami temui di perjalanan di Swedia. Thor, pria asal Swedia, telah menjalani hidupnya di tempat luar biasa ini. Dia bertemu istrinya di kompetisi luar ruangan, jatuh cinta, dan menetap bersama di rumah menawan ini. Mereka pasangan sempurna, sama-sama menyukai kegiatan luar ruangan, dan sering ikut lomba baris berbaris di Eropa dan dunia. Rumah mereka dipenuhi koleksi penghargaan baris berbaris dan olahraga yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Thor dan Sofia saling mencintai dan menghabiskan hidup bersama di rumah indah ini. Rumah mereka mencerminkan kehidupan mereka, dari koleksi kristal dan porselen hingga tanaman di setiap sudut. Thor wafat di usia muda, namun Sofia tetap berkompetisi dan mengikuti acara olahraga dunia, menjaga semangat mereka. Sekitar 30 tahun lalu, dia meninggal dan meninggalkan warisan mereka. Rumah itu masih dipenuhi kenangan masa lalu mereka. Ayo mulai petualangan baru di Swedia dan temukan harta karunnya. Selamat datang di Bros of Decay. Saya Lasli bersama Mr. Denny di belakang kamera sedang merekam episode baru di Swedia. Kalian pasti sudah menebaknya dari hujan di atas kami. Kami berdiri di salah satu kapsul waktu paling terjaga di negara ini yang telah ditinggalkan selama 3 dekade. Kami antusias mengajak kalian masuk. Itu tepat di sana. Masuk ke pintu ruang bawah tanah yang terbuka. Aku mau masuk, maaf. Semua yang ada di luar telah diambil alih oleh alam. Oke, Dani. Ya, tanaman-tanaman akan tumbuh di sini. Dan sekarang kita masuk ke ruang bawah tanah rumah ini. Jarang sekali melihat ruang bawah tanah di Swedia, kita belum pernah melihatnya. Ya, Ini yang pertama, mirip di selatan Amerika Serikat, tidak terlihat di utara Amerika Serikat. ya. Oke. Tapi kurasa di Swedia mereka memang tidak terlalu membutuhkan ruang bawah tanah, dan ketika musim dingin membeku, tidak terlalu nyaman juga punya ruang bawah tanah. Ya, Sangat rendah juga, aku tidak bisa berhati-hati. hati-hati kamu menginjak. Itu airnya. Baiklah, Ya, syukurlah aku tidak melangkah lebih jauh karena ini bisa ambruk. Aku akan melihat-lihat sebentar di ruang bawah tanah sebelum kita naik. Kamu bisa lihat semua botol mereka, semua minuman mereka. Botol bir tradisional ini masih tertinggal di sini. Loto belum pernah meminumnya sebelumnya, mungkin ini sesuatu dari Swedia. Ini bengkel Pak Ture, beserta semua peralatan yang dulu dipakai untuk memperbaiki. Barang-barang masih tertinggal di sini, seperti hari ketika dia meninggalkan planet bumi. Ya ampun, itu apa? Serius? ya. Aku kira listriknya masih nyala di rumah. Spider berdiri di depannya. Ya ampun, itu gila banget. Kok itu masih nyala setelah 30 tahun? Siapa yang biayai? Mungkin cuma yang utama aja. Aku rasa yang lain nggak berfungsi. Itu penuh air. Rumah ini
Lihat cepat ke sana, harus sangat hati-hati. Ini tampak seperti ruang bawah tanah bergaya lengkung. Dan semacam tempat penyimpanan makanan atau sesuatu seperti itu. Ya, Ayo keluar dari ruang bawah tanah ini, sangat lembab. biar aku mundur dulu. Hati-hati dengan lubang itu, Ini kecil. sangat sulit untuk melewati medan ini. Saya suka karpet berwarna-warni yang mereka pasang di sini di tangga menuju lantai atas, memberikan sedikit karakter pada ruang bawah tanah ini. Tanaman yang terlupakan dan semuanya masih berdiri di sini. Oke, dan di sini semuanya kita masuk ke lorong rumah. Pintu depan tempat para tamu akan dibawa masuk ke dalam rumah. Tempat semua orang akan disambut di dalam tempat mereka. Tempat Tore dan Sevilla, semoga saya mengucapkan dengan benar karena agak sulit menyebut semua nama ini. Tapi tidak banyak yang bisa dikatakan soal itu. Ada beberapa mantel di sini, tentu saja, ya. Mungkin untuk digantung di luar. Kebanyakan rumah di Swedia memiliki tiang bendera dan memasang bendera di luar. Menurut saya, Swedia adalah negara paling patriotik di Eropa yang pernah saya lihat. Mereka memamerkan benderanya dengan bangga. Kita semua bangga pada negara masing-masing, kamu pada Portugal, saya pada Belgia. Tapi mereka sangat menunjukkan kebanggaannya. Ya, mereka punya yang kecil dan besar juga dipajang. Ya, Tunggu, boleh aku tunjukkan lagi satu? oh ya, semua alat di dinding sini. Itu jelas hanya untuk dekorasi, tapi alat yang sama muncul lagi. Saya lihat alat di kanan, gunting juga ada. Itu peralatan berkebun kita. Jadi menurutmu ini alat berkebun juga? Saya tidak yakin, mungkin untuk memadatkan tanah atau sesuatu seperti itu. Saya rasa ini bukan untuk memadatkan karena ini adalah pemberat. Dulu ini digantung di suatu tempat di atas sana, jadi saya benar-benar tidak tahu. Namun, setelah cukup lama di Swedia, kita masih belum tahu. Di sini juga ada beberapa pajangan. Mereka punya beberapa saringan dan beberapa mangkuk rebusan di sini, beberapa alat ukur, dan aku suka penggiling kopi ini. Kamu bisa lihat Sevilla pergi ke seluruh dunia untuk pekerjaannya. Dia mungkin mengumpulkan batu-batu ini yang dari Holland dikumpulkan tahun 1986, beberapa lagi untuk koleksi dan dipajang di sini. Kemudian kita masuk ke ruangan penting di rumah ini, yaitu dapur tempat makanan dibuat. Yang ini masih utuh. Ya, Seperti terasa bahwa mereka meninggalkannya baru-baru ini. Rico? Atas nama A mungkin, oh tidak. Yang ini untuk menopang piring-piring ini. Ya, oh, kamu pikir itu surat? Ya, aku sebenarnya tidak tahu itu apa. Lalu aku lihat ternyata itu seperti menyatukan piring-piring ini. Ya, Itu indah. Tanaman-tanaman ini sudah tergantung di sini selama 30 tahun di dalam pot ini. Terakhir kali mereka menggantungkannya mungkin sekitar tahun 1990 dan tidak pernah diganti lagi. Mejanya tetap seperti saat terakhir mereka tinggalkan. Masih ada sebotol anggur putih yang bagus, berdiri di atas meja, siap untuk dinikmati saat makan. Dan di sini kita punya salah satu kalender terakhir, dan kamu juga bisa melihat salah satu tanggal terakhir di dalam rumah ini. Juli 1992. Bisa kamu bayangkan, Dani, sejak 1992, 5 tahun sebelum kita lahir, 6 tahun untukmu, rumah ini sudah kosong. sudah 30 tahun ditinggalkan. Bisakah kamu bayangkan semua di sini sudah persis ada, seperti kita hidup di planet ini? Iya, Itu saja. Kita datang 30 tahun kemudian untuk mendokumentasikannya. iya. Itu selalu membuatku tercengang saat mengunjungi tempat-tempat ini. Aku suka pot kopi ini yang masih penuh dan belum dibuka, tapi isinya masih ada. Lihat desainnya. Wow. Ini benar-benar luar biasa. Apa yang ingin kamu lihat di sana? Hanya melihat-lihat? Iya, itu tertutup sepenuhnya. Iya, tadi aku lihat-lihat karena nggak ada kulkas. Iya, benar. Kulkasnya ada di sini.
Oh, Tentu secara tradisional saya selalu punya, apa kamu benar-benar bercanda denganku selama 30 tahun? Aku sampai kehabisan kata-kata. iya. Oke, aku nggak tahu harus bilang apa. Bagaimana ini bisa bertahan 30 tahun dan listriknya masih berfungsi? Maaf, aku harus melakukannya. Aku tidak percaya ini. Iya, ini gila. Itu benar-benar gila. Jam indah ini berdiri di sini. Apakah ini seperti jam saku yang bisa dibawa? Iya dan tidak. Kakek saya pernah punya satu. Tidak, kamu harus tarik ke atas. Oh, ya. Itu semacam jam saku, tapi lebih untuk hiasan karena masih cukup besar. Ya, masih sangat besar. Kalau mau lihat waktu, cukup angkat pergelangan tanganmu. Radio masih ada di sini. Semuanya tetap rapi. Di belakangmu ada dapur tempat makanan disiapkan. Botol-botol anggur dan lainnya masih di wastafel. Semua peralatan masih ada untuk membuat hidangan yang lezat. Saya suka semua ubin di sini. Ya, Wow, semua toples porselen kecil ini berisi kopi, rempah-rempah, dan lainnya. Dan yang satu ini masih berisi kopi. biji kopi. Biji kopi, ya. Dan kemudian di atas sini, semua hiasan dan lagi ada beberapa rempah-rempah yang tersisa di atas sana. Tempatnya luar biasa, saya sampai kehabisan kata, padahal ini baru ruangan pertama. Masih banyak yang harus kita lihat, termasuk ruangan berikutnya di sana, yang juga sangat menarik. Dan saya rasa ini dulunya adalah ruang belajar atau semacamnya, ruang belajar atau kantor, semacam ruang kantor. Ya, Ya, jika kamu lihat ke dinding, ini adalah ruangan tempat mereka memajang kenangan dan pencapaian yang paling dibanggakan sepanjang hidup. Mungkin dimulai dari tulisan besar "Ya" di dinding ini, yang pertama kali aku dan Denny lihat saat masuk rumah ini. ya itu sangat mencolok. Tuan Sevilla, Tuan Torre, dan istri Sevilla sama-sama sangat menyukai acara olahraga. Saya bepergian ke seluruh dunia untuk ikut lomba bersepeda, jalan cepat, dan lari seperti maraton dan lomba jalan cepat. Mereka juga berkontribusi untuk United Nations International Children's Emergency Fund, seperti yang bisa Anda lihat, dan mereka memamerkannya dengan sangat bangga. Di dalam kumpulkan perangko Amerika Serikat di bagian atas sana. Mereka mungkin ke Amerika Serikat untuk beberapa hal tertentu. Ada begitu banyak lambang. Saya belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya, apalagi di sini semuanya berjalan. Dan inilah Langlaufen yang sudah saya ceritakan padamu. Oh ya, kamu bisa lihat ski di bawah kaki mereka. Kita sudah membicarakannya di rumah Elsa, nanti kita akan hubungkan ke atas sana, rumah Elsa. Kita melihat jenis ski seperti ini dan ini sangat khas untuk wilayah utara Eropa. Ini terlihat sangat mewah. Yang ini, lihatlah ini. Lihat, bisakah kamu sebutkan negara seperti Swedia? Norwegia, Finlandia, dan Denmark. Kerja bagus, bagus. Saya ahli geografi. Oh, apa yang baru saja saya jatuhkan? Itu kotak kosong. Saya sudah melihatnya. Bisa kembali? Ya, Saya sudah lebih banyak melihat di sini. ya Tuhan, ini tak berakhir. Ini tidak pernah berakhir. Bahkan ada kompetisi memancing di sini dan lebih banyak Langlaufen dan wow. Bahkan kompetisi Norwegia. Ya, indah. Saya juga suka pengukur suhu ini, termometer, Leslie, itu termometer. Sebuah kabin kecil di hutan, berbeda dari rumah kuning yang kita tempati sekarang. Kabin ini berwarna hitam. Di sini kita lihat mereka duduk di gereja. Wow, saya selalu suka pajangan foto keluarga di dinding juga. Iya, Warisan ini adalah warisan keluarga. Saya tidak tahu apakah ini dari pihak Sevilla atau pihak Torre, tapi kita kemungkinan besar bisa berasumsi bahwa ini dari pihak Torius. Karena dia dari Swedia dan kami tinggal di sini dan ya saya rasa dia yang mewarisi rumah tangga ini. ya, mungkin ini rumah keluarganya selama bertahun-tahun.
Wah, kamu bercanda, Danny. Yang ini penuh dengan foto-foto. Wah, sungguh luar biasa. Oh, ada yang sangat kecil di sini. Foto-foto kecil ini diambil dengan kamera saku kecil. Ya ampun. Mereka bermain ski lintas alam, lihat pegunungan Swedia. Aku mengenali ruangan tempat pria ini berdiri, tapi tidak yakin apakah ini Tore. Tapi apakah itu bisa wallpaper? Aku akan membawa yang ini karena aku akan menunjukkan kepadamu di mana di dalam rumah ini diambil. Aku akan meletakkannya di sini sebentar, nanti akan aku ambil lagi. Tapi kamu bisa melihat lebih banyak foto dari semua peristiwa penting sepanjang hidup kita. Oh, mungkin saat anak itu lahir. Oh, permisi. Wow, ini indah sekali. Akan aku letakkan ini kembali dengan rapi. Ini sangat penuh dengan gambar-gambar. Kotak penting. Ya, Tapi bolehkah aku? ya, tentu. Oh, ini seharusnya tidak ada di sini. Sama sekali tidak. Kotak itu, Tidak ada lagi barang. Di atas sini, kamu bisa melihat beberapa peluru senapan. Aku bisa melihat beberapa foto kuno lagi. Ini adalah foto-foto dari tahun 1900-an. Benar. Jika tidak salah, sekitar awal 1900-an atau akhir 1800-an. 1800-an dan 19 ya. Ini semua dari para master hebat. Krona Swedia meninggalkan banyak pin dan lambang tentang dirinya. Ya, aku bisa lihat Ya, patung-patung kecil. pria ini sangat aktif seumur hidupnya, tidak pernah berhenti beraktivitas. Aku rasa memang begitu. Ya, tentu saja. Yes. Ini adalah anaknya bersama anjingnya di sebuah kabin di suatu tempat di Swedia, gambaran yang sangat khas dari kabin Swedia. Oke, bisa. Aku tidak bisa berhenti membicarakan semua hal di dalam sini. Lihat, ada lebih banyak diploma olahraga. Dan di bawahnya, kita bisa melihat sebuah diploma dari Zevia. Dia berusia 75 tahun pada 1989 dan meninggal beberapa tahun setelahnya. Jadi kemungkinan usianya mendekati 80 tahun. Ya, Dan kemudian kita punya semacam meja belajar di sini juga. Semua tanaman yang mulai layu masih ada di atas sana. Kamu tahu apa arti rabat? enggak. Kamu dapat diskon 3 krona dengan 30 sen. Sekarang, aku nggak tahu untuk apa, tapi surat dan semuanya masih ada di sana. Ada pajangan kecil di dinding. Aku suka yang ini. Itu adalah gambaran khas Swedia, sebuah danau dengan rumah kecil di tepi danau, dan seorang pria yang menjinakkan sapinya. Gambar lama di sana juga. Di sini kita bisa melihat mereka berbaris. Ini mungkin salah satu pawai yang dia pimpin. Ya, itu, astaga, kelihatannya seperti pramuka, ya, tapi coba lihat di sini. Kunenberg dan Nijmegen di Belanda, saya bisa membaca ini dalam bahasa Belanda, 4 dagen Nijmegen, 4 hari di Nijmegen. Dia ke Belanda untuk ikut serta. Kenali hewan-hewan ini? Mereka, Rusa besar, itu rusa besar, itu rusa besar itu rusa besar. tanpa tanduknya. Ya, beberapa rusa besar tidak punya tanduk, mereka adalah betina. Oh, Oke, mereka ada di jalan di belakang sini. Wow. Kita juga punya pajangan lain. Lihat mainan sintaks di depan semua tanaman ini sangat indah. Seseorang adalah bagian dari ayam. Tidak ada apa-apa di bagian belakang. Ya, kamu bisa melihat lebih banyak barang, pin, dan lainnya di mana-mana. Suka juga dengan sisir yang masih di sini. Semua tanaman di belakang. Dan ini sepertinya, maaf, saya belum membahas laci ini, tapi ini terlihat seperti laci wanita. Ya, kamu bisa lihat ada cermin di atasnya. banyak furnitur di rumah ini tidak pada tempatnya. Ini memang yang saya harapkan di kamar tidur. Ya, Ya, hanya ingin melihat sebentar ke dalam.
Bahkan ada televisi di ruangan ini entah kenapa. Ya, mungkin untuk menonton televisi di sini. Bahkan ada gambar dan lain-lain di dinding. Saya suka tampilan jam di sini. Wow, semua rumah itu. Saya penasaran hubungan rumah-rumah itu dengan tempat ini. Apakah miliknya atau keluarganya? Saya pikir itu rumah keluarga karena ada foto-foto kuda. Kuno Torgilsmach. Dan sekali lagi, Ini hari ke-64 di Nijmegen, Belanda, dan mungkin kita bisa melihat Tore di suatu tempat. Ini dia seorang pria? Oh tidak, saya pikir ini pria itu, saya pikir ini dia dengan kacamatanya. Dan di sana mereka sedang berjalan. 4 hari Nijmegen. Wow. Aku sangat terkesan dengan ruangan ini. Kita harus lanjut sekarang karena masih banyak yang bisa dilihat di rumah ini. Ini adalah lorong lain, tapi di sisi lain rumah, seperti yang bisa kamu lihat, ini juga penuh dengan barang-barang. ya ini benar-benar berantakan. Ya, tampaknya ada orang yang pernah di sini selama 30 tahun. Bisa ambil itu? Aku baru melihatnya. Apa yang ingin kamu lihat? Oh, aku bahkan tidak melihatnya. Wow, wow. Itu bahkan tidak terlihat seperti Swedia. Ini bahkan tidak tampak nyata. Piringnya luar biasa. Seharusnya ini tidak ada di lantai. Tidak, tentu saja tidak. Mari kita lihat bagian belakangnya. Ini, pemandangan Inggris yang dibuat di Inggris adalah piring porselen Inggris benar-benar indah. Aku akan memberikannya dan meletakkannya di atas meja saja. Karena menurutku tidak pantas di lantai. Beberapa benda memang ingin disimpan. Tapi sebagai penjelajah kita harus menghormati tempat ini dan tidak mengambil apapun. Kita tidak memiliki benda-benda ini. Ya, kadang-kadang kita hanya menaruh benda-benda itu di tempat yang lebih aman supaya tidak rusak. Lihat itu, tanduk rusa di dinding benar-benar penuh dengan berbagai macam benda. Kita bisa melihat pisau, kita bisa melihat pita, kita bisa melihat segalanya. Luar biasa mereka memakainya seperti gantungan baju. Saya juga suka bangku yang ada di sini. Semua pakaian masih ada di sana. Saya rasa itu adalah toiletnya. Saya tidak yakin. Mau dicoba buka atau kamu bisa buka sendiri? Ya, Tepat sekali. itu toiletnya. Oke, sekarang sulit dijangkau. Ya, Ini juga pemandangan indah dari kota pertambangan di atas. Wow. Ada cermin lambung di sini untuk bercermin sebelum keluar rumah. Oke, kamu sudah selesai. Jadi, Banget. is this something? Oh, Portugis atau Italia? Rufino? Rufino Italia? Jadi bukan Italia Portugis? Oke bro, Saya belum melihatnya lagi sejak itu. Amerika, Electrolux. Ya, kamu benar. Itu penyedot debu Amerika yang sering kita lihat di video dari Amerika Serikat. Jika belum pernah melihatnya, John akan menunjukkannya di sini. Pastikan menonton video Amerika Serikat. hampir setiap rumah pasti punya satu. Dan bentuknya sama seperti ini. Ya. Oke. Jadi sudah pasti. 90-an. Ya, pasti 90-an. Sekarang kami akan membawa Anda ke ruang tamu utama rumah ini. Bersiaplah karena ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi di sini juga, bagian paling menghancurkan dari rumah ini terjadi. Sayangnya, rumah ini mulai runtuh setelah 30 tahun ditinggalkan. Jadi apa yang diharapkan? Untuk rumah kayu Swedia seperti ini, di selatan kami membangun dengan batu, di utara kebanyakan dengan kayu. Ya, kamu bisa mendengar suara hujan. Ya, airnya menetes, bocor di dalam, dan di sini sering hujan. Aku merasa orang-orang meletakkan gelas di sini untuk menampung air. Tapi itu tidak membantu. Itu tidak membantu. Sangat sedih melihat roda pemintal di sana. Itu seharusnya tidak ada di sana. Tidak, sepertinya juga dalam kondisi sempurna. Aku rasa ini tak akan lama di sini. Sepertinya akan runtuh. Ya, Kapan saja, sayangnya. Lalu lukisan-lukisan indah di dinding ini juga perlahan-lahan rusak karena air yang menetes di dalam rumah ini. Wow, langit-langit ini sepertinya akan ambruk. kita harus hati-hati di atas sana. Ya, tapi coba lihat ke samping sini.
semua kenangan dan barang-barang yang masih ada di sini. Jam Swedia yang indah di dinding ini, kita juga pernah melihat yang seperti ini di rumah Elsa sebelumnya. Ya, Ini adalah gambaran yang sangat khas dari jam Swedia. Laci di bawah ini berisi porselen, kenangan indah, dan barang-barang di atasnya. Saya sangat menyukai ini. Semua ini hasil kumpulan orang-orang sepanjang hidup. Hal yang mereka banggakan kini perlahan membusuk di sini. Mereka indah. Kenangan tentang anak-anak mereka yang benar-benar mereka ciptakan dan lahirkan ke dunia sekarang hancur di sini. Saya tidak tahu mengapa anak-anak mereka tidak pernah datang ke sini untuk menyelamatkan apapun di properti ini. tidak banyak tanda anak-anak di rumah. Tidak, ini salah satu dari sedikit foto yang kami lihat. Ya. Mari kita lihat area duduk kecil ini. Ada bangku untuk duduk malam hari, minum kopi atau minuman keras. Seperti yang bisa kamu lihat, whisky Skotlandia terbaik. Itu luar biasa. Kapal-kapal cat jatuh di atas meja. Kamu tahu ini untuk apa? Menurutku ini untuk menaruh serbet di tengah. Aku juga suka bangku di sana. Dengan bantal di atasnya, lihat bantal-bantal di sebelah kiri itu. Mereka punya gambar khas Swedia di situ. Sangat indah. Beberapa barang lagi dari Swedia dan Nijenwagen, banyak barang Swedia dan Nijenwagen, jadi barang-barang Belanda dan Swedia muncul kembali, lebih banyak leluhur mereka juga ada di dinding sini. Kamu percaya jam ini dari tahun 1822? Mungkinkah begitu? Apakah benar setua itu? Wah, Oh, dia masih punya berat badan. masih benar-benar utuh. Itu gila. Itu jam yang indah. Rumah ini makin kacau. Tidak ada lampu di tempat ini. Aku ingin menyalakan lampu, tapi ya ampun, maaf, tidak sengaja melakukannya. Apa itu? Menurutku, ini salah satu alat untuk membuat mentega. Oh, ya. Ya, digunakan seperti itu. Tapi di rumah ini, tentu saja ini hanya pajangan di pojok ruangan dekat perapian. Biasanya di tempat Swedia seperti ini ada perapian besar dan mewah, tapi yang ini biasa saja. Menurut saya, perapian ini tidak istimewa. Ya, tapi menurut saya ini hanya untuk dekorasi saja. Ya, Ini bahkan bukan untuk digunakan. kamu bisa lihat pipa-pipa tore dan semuanya. Masih di sini, lihat indahnya mereka. Pipa lengkung yang akan menyala sepanjang malam di dalam ruangan ini. Pipa porselen yang indah dengan gambar kincir angin di sana. Sangat khas Swedia. Dan semua batu yang dia kumpulkan bahkan lebih banyak di sini. Meja penuh porselen dan bahkan ada pipa lain miliknya. Jelas ia perokok pipa sejati. Wow, kamu hampir menginjaknya. Ada lagi yang seperti itu. Dan yang ini seluruhnya dari kulit. Seperti yang bisa kamu lihat. Ini juga Electrolux, ini juga Electrolux. Tapi menurutku ini sudah model yang sangat tua atau model yang lebih lama. Lalu kita punya lemari besar di dinding ini. Dan yang satu ini masih dalam kondisi sangat baik. Semuanya masih lengkap di sana. Semua lilin di atas dengan kristal dan tanaman ivy. Aku suka mereka. Iya, Sebelum ada cahaya, inilah yang disebut penyalur. iya. Kristal itu akan memantulkan cahaya lilin dan menciptakan pemandangan indah di seluruh rumah. Wow, semua sepatu bot porselen ini. Bukankah itu sangat indah? Ini koleksi mereka dan inilah yang menyibukkan mereka seumur hidup. Maaf, Ini semacam pengambilan gambar. itu orang Swedia di Jerman. Jadi kita punya yang kecil dan yang besar, yang kecil untuk minuman keras. Dan kita juga punya sepatu bot besar dan dari situ kita minum bir. Ada sepatu bot kaca asli dan kamu meminum bir darinya. Dan di sini, di Swedia, mereka punya yang kecil.
Seperti yang bisa kamu lihat, aku suka yang ini. Kucing kaca juga. Dulu ada botol miras. Dan kemudian di bawah sini Anda bisa melihat pajangan gambar yang bagus. Tore, pemilik rumah ini. Topi ini dipakai untuk wisuda di Swedia, jadi kemungkinan besar dia baru lulus universitas. Ini foto pernikahan mereka. Itu membuatku terdiam sejenak. Itu indah untuk dilihat. Bahkan lebih banyak foto leluhur mereka ke sini. Oh, itu foto yang tadi sudah kamu tunjukkan. Saya kira dari akhir 1800-an, Ya. apakah kita sudah menunjukkan yang ini? Belum kotak musik lain? Tidak, jangan masukkan ini ke video lain. Tolong hentikan. Itu menyeramkan. Aku tak tahu itu kotak musik. Aku cuma ingin mematikan baling-balingnya. Mari kita biarkan saja di latar belakang. Air mata yang meneguk sungai Swedia. Ini membuatnya sangat menyeramkan. Ini sangat menyeramkan. Iya. Ya ampun, Kenapa kamu menyentuhnya? lalu ada 2 kursi, tempat mereka duduk bersama di malam hari, Sevilla dan Torre, berdampingan di ruang tinggal mereka. Oh, wow. Dinding ini, aku Suka dinding ini. yang dilapisi piring porselen. Wow, Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. enggak, cukup lihat. Sekilas dari kiri ke kanan, mungkin, atau dari kanan ke kiri, atau sesuka kamu saja. Ini juga sangat indah. Aku suka gereja ini. Sudahkah kamu melihat di bawah Ini gambar besar. gambar besar dengan apel di mulutnya? Saya yakin ini gambar dari Jepang, dilihat dari gayanya. Ya, hampir habis tak bertahan. Benar-benar indah. Ini seharusnya tidak ada di sini. Iya. Oh, wow. Sejak tamu tiba, mereka masih menyiapkan gula untuk di meja. Wow, itu luar biasa. Itu sesuatu yang lain menurutku. Satu hal yang kita lewatkan. Apa ini? Troll kayu yang diukir ini. Ini adalah sesuatu yang khas Swedia, disebut troll. Troll tinggal di pegunungan Swedia atau utara Eropa. Ini adalah ukirannya. Ukiran kayu banyak dijumpai di wilayah ini. Dan kemudian ada satu meja kecil terakhir di sini di tengah ruangan. Beberapa minuman keras masih ada di sana. Beberapa gelas kristal. Indah sekali. Dan kemudian tanaman pemangsa lagi. Tanaman. Ya. Mereka benar-benar suka tanaman asli. Oh, bahkan kaktus pun disukai. Maksud saya? Sudah 30 tahun. Ya, Kamu tahu kalau kaktus mati itu tandanya sudah tua. ya. Ya. Izinkan saya memberikan gambaran lagi tentang sangat sedih untuk ruangan ini. Ini sangat indah dan sangat sedih pada saat yang sama sehingga itu membuat saya terdiam. Saya rasa saya tak mau meninggalkannya, ingin menyimpannya. Iya, Saya rasa banyak orang yang menonton ini sekarang pasti ingin sekali punya kesempatan untuk menyimpan sesuatu seperti ini. Mungkin nanti saat ada lebih banyak editor berpengalaman, kita bisa mewujudkannya tapi sekarang belum tahu caranya. Sekarang mari naik ke lantai paling atas, bagian indah lain dari rumah ini. Kamu bisa lihat ini sudah sangat berbeda, warnanya dan semuanya. Saya belum pernah melihat tangga seperti ini di Swedia, sangat indah. ya ini berbeda. Dan hal pertama yang kami perhatikan di sini ketika kami naik ke lantai atas adalah lemari pakaian mereka
Dan itu benar-benar lemari pakaian yang keren. Maaf, Tidak apa-apa. itu keren. Lemari itu dibuat di rongga rumah jadi kita bisa melihat semua pakaian wanita di dalamnya. Ada apa? Baunya kurang enak. Aku akan cepat menunjukkan. Ada jaket ini, wah, ini pasti milik pria itu. Oh, ini baju Toria. Tidak, ini campuran, tapi jaket ini benar-benar indah. Wow, Ruang ini sangat sempit. ya oke, Ini memang atapnya. Ya. Jadi, tepat sekali. baiklah biar aku putar balik. Ya, hati-hati temanku. Tentu saja. Keren karena ini dibangun di sisi lorong. Sepertinya mereka mencoba untuk... Benar-benar ketika kamu menutupnya, kamu bahkan tidak melihatnya lagi. Seperti Maksudku? ada pintu di sana, ada pintu. Tapi kamu tahu kan maksudku? Ya, aku tahu maksudmu. Kita sudah di lantai atas rumah ini. Oke, aku membawa foto yang sebelumnya bersamaku. Ada di saku di sini. Dan aku berpikir Oh ya, ternyata bukan. itu tidak persis sama. Tapi mungkin dulu memang begitu. Aku mungkin sudah mengganti wallpapernya, tapi yang ini pasti dari Tore. Kamu bisa lihat, kita bisa lihat gambarnya lagi. Tore. Aku kira ini wallpapernya, tapi wallpaper ini juga bagus. Tapi memang indah Ya, dan kelihatannya tidak. Kelihatannya benar-benar luar biasa. Di sini, saya melihat lewat pakaian yang masih tergantung dengan bunga-bunga dan semuanya, tas tangannya, kotak-kotaknya tempat dia menyimpan topi di dalamnya. Mari kita ambil salah satu dari ini. Saya akan letakkan di tanah sebentar, lihat kepalanya masih di dalam. apakah itu topi? Saya tidak tahu. Sebenarnya tidak terlihat seperti topi. Mungkin ini sesuatu untuk memasukkan tanganmu seperti ini. Tahu kan? Ya, aneh. Sangat aneh. Kalau ada yang tahu, Kalian mungkin lihat kepala pria itu di sana. Persaing. berjuang di seluruh tubuhnya. Bisakah kamu tunjukkan kepalanya? Ini kepala Tore, Wow. potongan yang indah. Lihat lambang di atas. Wow, ini dibuat di Paris. Itu sangat indah. Oh, aku menjatuhkan sapu tangan ini. Ayo taruh ini dan naik temanku. Sudah waktunya untuk menunjukkan lantai atas tempat ini dan lihat lorong di sini dengan jendela di atas sana dan tanaman di tengah. Wow, indah sekali di atas sini. Semuanya dipajang di sini, mulai rak buku, perpustakaan kecil, hingga perlengkapan akuntansi mereka, semua masih ada. Semua buku yang saya baca masih rapi di sini, bahkan di lantai ada sebuah peta kecil. Saya akan ambil lagi gambarnya. Sudah ada gambar-gambar yang sangat baru. Saya akan bilang, Ya, ini gambar terbaru yang saya buat. Ini ruang tamunya. aku lihat jam di belakang sana. Ya, ini meja di sana dan jam Swedia itu. Ya. Jadi itu Tore dan Sevilla mungkin, dan mereka ada di sana seharian. Bukankah itu luar biasa? Indah untuk dilihat. Ini luar biasa, seharusnya tidak di lantai. Mari kita letakkan ini kembali di sini. Tanaman dan semuanya masih berdiri di sini. Dan aku suka, oh ya, kamu bisa membukanya. Aku hanya akan mengambil potongan kertas. Sebuah biola kecil juga ada di sini. Mungkin hanya untuk dipajang sebagai hiasan. Wow, aku suka kursi goyang yang juga kita punya di sini. Berdiri di tengah lorong. Ini juga sangat khas Swedia. Ya, Banyak kursi goyang ada di seluruh negeri ini. Kamu sudah melihat beberapa. Sekarang, aku sangat penasaran. lampu gantung ini. Kenapa kulkasnya masih nyala, tapi yang ini enggak? Aku nggak tahu. Lampu gantungnya sangat indah. Ya. Itu berputar begitu saja. Cocok. Semua batang korek masih ada di sini. Ya. Aku suka kotaknya. Menurutmu, isi peti itu apa? Saya akan bilang selimut ya, tetapi saya tidak yakin saya sedang di Swedia. Ini Swedia?
Oh, ada beberapa selimut di sana. Ya, wow. Wow, oke. Itu adalah bait untuk Swedia. Ya, Di lanskap musim dingin, terdapat sebuah kabin. Lihatlah. Maaf, tidak, silakan. kamu juga bisa lihat mereka punya teras kecil di sini, Itu yang akan aku katakan. di mana mereka bisa duduk mengawasi ladang dan menikmati matahari pagi. Ada tanduk rusa di sana. Menurutku tetap sulit untuk melanjutkan ke sana. Ya, itu sangat sulit. Kita harus menyingkirkan semuanya dari jalan. Jadi aku akan tunjukkan seperti ini saja. Ini hanya teras kecil tempat mereka menjemur pakaian. Ya, aku juga suka gajah yang berdiri di pojok sini. Itu indah sekali. Ayo kita masuk ke ruangan pertama. Yap. Oke, aku akan membukakan jalan untukmu, ya. Sangat sempit dan penuh barang. Aduh. Ruangan kembali penuh, banyak barang di dinding, banyak yang bisa dilihat. Pertama, ada kursi goyang lagi, dan saya suka bagian depannya yang panjang. Kita bisa duduk lama dan bergoyang di kursi ini. Oh, Kepala saya baru saja terbentur lampu gantung yang indah ini. ini sangat rendah. Kamu tahu tidak? Itu adalah rumahnya. Sebuah foto udara dari rumah itu. Rumah yang sedang kita tempati sekarang. Ya, kamu lihat jendela tengah ini. Itu adalah jendela dari lorong. Kamu bisa melihat tiang bendera yang masih berdiri di luar. Oh iya, Kita tadi di awal sudah membicarakan tentang bendera-bendera di lorong itu. Mereka akan digantung di sana. Wow, semuanya masih ada di sini. lebih banyak piala. Foto kecil anak seperti yang kita lihat tadi. Telepon di atas sana. Wow. Yang ini indah sekali. Bahkan band Dan tintanya masih. itu masih penuh dengan tinta. Gila, ya Tuhan. Dan ini benar-benar terlihat dalam kondisi asli. Seorang pria dan wanita duduk di depan rumah mereka. Ini dilukis tahun 1956. Sebuah rumah khas Swedia di suatu tempat di Swedia tentu saja. Wow. Ada begitu banyak barang di sini. Lihat perahu indah ini, tampak buatan tangan. Oke, Aku tidak bisa meninggalkan barang-barang ini di tanah, Denny. tapi ada begitu banyak barang. Iya, Ya seperti katamu, kadang aku ingin menyimpan semuanya, tapi itu sangat sulit, bahkan mustahil. terutama saat bepergian. Lihat ijazah-ijazah ini, Sevilla, Torre, dan aku bisa membacanya. Ini sepenuhnya dalam bahasa Belanda, Koninkrijk Nederlandse Bond untuk diploma Lichamleco, dan merupakan diploma kerajaan untuk olahraga. Dan ini juga Nissenwagen WOW 1977. Dan itu melakukan kursus sehari sejauh 40 km di sana. Wow, 40 km. Ya. Itu banyak sekali. Iya, lampu gantungnya sangat rendah. Orang-orang ini sangat kecil atau sudah tahu posisi lampu gantungnya. Di sini kita punya meja tempat mereka belajar atau semacamnya. Mereka mungkin menulis catatan tangan di sini. Tanaman dan barang-barang masih ada. Bendera Norwegia, perangko post-it, Oke. yang Swedia. Ya, begitu banyak tanaman yang diletakkan di atas sini. Aku juga suka jam alam yang kita punya di sini. Semua perangko ada di sini. Ya, masih ribuan di lantai. Mereka pasti mengumpulkannya. Kamu lihat benda putih di sekitarnya, itu dari kartu pos atau surat, dan mereka memotongnya. Ya. Kamu masukkan ke air, nanti terlepas sendiri, lalu kamu kumpulkan. Tempat gelas kecil. Oh, dan aku bisa melihat lebih banyak. Foto-foto vintage itu. Itu orang-orang yang sama seperti yang ada di bawah. Mereka punya banyak foto leluhur. Masih. Lihat ke sini, kami juga punya pajangan di sini. 2 orang sedang menikah. Saya tidak tahu apakah mereka Torre atau Sevilla.
Saya tidak 100% yakin tentang itu. Ada pria bertugas di militer. Itu orang yang sama seperti di foto di ponsel itu. Itu persis orang yang sama. Ada foto lain anak laki-laki itu di kanan sini. Itu foto rumah indah kita di atas. Itu foto lama bagian depan rumah sebelum ada tanaman liar, berbeda dengan sekarang. Aku sudah memberitahumu di ruang tamu tentang troll di pegunungan Swedia. Di sini kita bisa melihat gambar troll tidur di salah satu pegunungan itu. Itu benar-benar legenda dari bagian dunia ini, seperti troll berkeliaran di bumi di sini. Yang ini juga keren, agak abstrak. Aku bilang tidak. 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 Namun indah sekali, sangat berwarna-warni. Ya, Sepeda statis digunakan agar tetap bugar di rumah. Bahkan jika mereka tidak cukup berolahraga, lukisan ini benar-benar robek. Ya, pondok di tengah hutan. Tentu bahkan lebih banyak perangko dan gambar. Di sini tampak pria atau wanita, mungkin Sevilla, sedang memancing. Saya juga suka yang ini. ya. Burung-burung itu sedang memberinya makan. Anak-anak muda yang cantik di sini. Dan sebuah hiasan Natal juga masih ada di sini. Lihat betapa tuanya kotak ini. Ya, ya. Lampu-lampunya, pohonnya. Satu ruangan lagi. Satu ruangan lagi. Denny, menurutku ada yang aneh. Ruangan ini juga tidak ada tempat tidurnya, jadi aku penasaran di mana tempat tidurnya. Ya, benar, mungkin. Aku juga tidak tahu. Aku benar-benar bingung soal itu. Aku akan tidur di mana? Di rumah ini juga tidak ada kamar mandinya. Tidak, ada kamar mandi di lantai bawah. Tidak ada shower atau memang ada di sana? Aku hanya lihat toiletnya, tidak seluruh kamar mandi, jadi aku tidak tahu. Itu aneh. Di Swedia jarang ada kamar mandi di dalam rumah. Ya, Di mana orang-orang membersihkan diri? Ini pertanyaan aneh. Kita punya kendi susu di lantai ini. wow. Tukang susu bersama liver melikan di sini. Aku sangat suka yang ini. Ya Tuhan, Ini persis radio yang sama seperti yang aku kirim di rumah. Aku punya yang persis sama. Aku mendapatkannya dari pamanku. ini indah. Ini indah. Aku juga suka karpet berwarna-warni. Festival anggur, festival anggur. Aku mundur perlahan karena ada begitu banyak barang di sini. Oh, itu kameranya? Itu kotak kamera di bawah, tempat kita lihat fotonya. Mereka masih menyimpan semua barang di sini. Ruangan ini mirip tempat barang rongsokan. Harus saya akui, Barang-barang berserakan. Saya berusaha tidak menginjak apapun. bicara tentang beberapa hal di sini. Saya suka kursi-kursi yang kita punya ini. Tertulis 1821 di atasnya. Kursi kayu ukir indah, mungkin buatan tangan, kacamatanya masih di sana. Dan tentu saja apa yang kamu harapkan? Lebih banyak tanaman. Jam di dinding itu? Ya Tuhan Denny, ya, Aku melihatnya. Setelah ini aku akan menunjukkan pertunjukan padamu. ya, di bawah sana. Wow, itu gambar dari anak pemilik rumah tentang rumah kuningnya yang indah. Ya, Sangat kuning dan mencolok. dan burung gagaknya? Oh ya, Saya tak menyangka Swedia banyak burung gagak, tapi kami sudah melihat banyak. benar-benar ratusan. Ya. Crazy. Sedikit tambahan untuk koleksi batunya juga. Kamu pertama kali menunjukkan itu. Aku cuma menunjukkan seekor beruang padamu. Ini tambahan koleksi batunya. Dia juga memberi label 1880 dan 1886. Itu sebelum ledakan besar pariwisata, ledakan wisatawan di Islandia. Wow. Ini juga semacam roda pemintal. Ya, Oke, yang sangat tua.
yang masih membuatku bingung hanya di mana aku tidur. Apakah kita tunjukkan ruangan ini juga? Tidak. Ya, itu ruangan yang atapnya ambruk. Itu yang runtuh di sudut itu. Kita tidak masuk, ayo lakukan. Saya senyap akan menunjukkan bahwa ini ruang penyimpanan untuk barang yang tidak mereka butuhkan. Ada banyak barang di sini yang menumpuk di pojok itu, jadi sedih melihatnya. Sedih melihatnya. Aku akan turun ke bawah lagi. Tempatnya luar biasa. Aku akan menikmatinya sebelum kita keluar. Andai saja kita bisa menyelamatkannya. Kami baru merekam tempat keren ini. Sekarang bisa lihat bagian depan rumah indah berwarna kuning mencolok. Danny, aku benar-benar menikmati penjelajahan ini. Benar-benar seperti kapsul waktu. 30 tahun ditinggalkan. Bagaimana menurutmu? Gila, sudah 30 tahun tapi masih di sini. Masih seperti ini. Masih lengkap dengan perabotannya. Gila. Saya suka itu. Kalau kamu juga suka, like videonya, subscribe channel ini, dan tulis komentar yang bagus di kolom komentar. Ada juga link di deskripsi untuk Patreon. Dukungan ada di sana. Itu membantu kami berkeliling dunia dan menjelajahi tempat-tempat terbengkalai yang epik ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, dan kita akan bertemu lagi minggu depan di petualangan epik berikutnya. Sampai jumpa, aku sayang kalian.